Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktavia Adisa Putri, NPM 036 dari kelas J Bisnis Internasional. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Strategi dan Kebijakan Promosi Batik di Pasar Global oleh Aurum Dinar Sukmawati dan Ahmad Fatoni Kurniawan. Yang pertama ada latar belakang. Batik merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang satu ini memang bukan hal yang asing untuk ditampilkan di berbagai negara di dunia. Salah satunya dibuktikan dengan tindakan tokoh dunia yang turut bangga dengan batik Indonesia. Hal ini berawal dari pemberian cenderamata berupa batik khas Indonesia. Beliau mengaku jatuh hati dengan batik tersebut. Dengan demikian, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang dan potensi bagi batik Indonesia untuk terus berkembang, terutama dalam level internasional. Strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk internasionalisasi batik di pasar global tentu melibatkan banyak pihak, baik melalui pembentukan lembaga khusus yang menangani batik maupun melalui kerjasama dengan Asosiasi Batik Indonesia. Namun, di tengah adanya strategi dan kebijakan pemerintah tersebut, performa ekspor batik Indonesia cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan batik terlebih di level internasional. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada implementasi strategi dan kebijakan internasionalisasi batik Indonesia dalam memasuki pasar global pada setiap proses dan tahapannya. Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi terdahulu melalui artikel dan jurnal yang ditulis oleh Sri Supriyati, Daryono, dan Nurainun. Kedua tulisan ini memiliki keterkaitan dengan isu yang akan dibahas penulis pada penelitian ini. Dari tulisan Sri Supriyati dan Daryono yang berjudul Model Penguatan Internasionalisasi Produk Unggulan Daerah dengan Strategi Push dan Pull Marketing 2017, melihat strategi yang dilakukan usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam melakukan internasionalisasi dalam sebuah model. Artikel ini melihat model internasionalisasi yang dapat dijadikan acuan untuk UKM atau Small Medium Enterprises atau SMES terkait strategi dan faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan internasionalisasi. Internasionalisasi. Banyak definisi yang menjelaskan terkait internasionalisasi. Namun dalam fenomena yang diangkat oleh penulis di sini menegaskan bahwa internasionalisasi yang dimaksudkan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk di dalamnya adalah industri berskala kecil dan menengah atau IKM untuk meningkatkan aktivitas transaksi di pasar global. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan penjualan atau ekspor produk mereka yang akan menunjukkan transaksi lintas batas. Untuk melakukan aktivitas tersebut dibutuhkan strategi dalam memasuki pasar global yang dituju. Yang kedua, ada internasionalisasi UKM hybrid model. Dengan adanya model internasionalisasi UKM hybrid model ini mencoba memberikan modul terbaru melalui integrasi model sebelumnya, yaitu experiential learning model, system planning model, dan elemen kontingensi model. Di dalam model ini, Daljik memberikan aspek tambahan pada proses internasionalisasi yang akan dilakukan oleh UKM. Karena menurutnya dalam proses internasionalisasi UKM ini memiliki 3 tahapan yang tidak harus bersifat linear. Ketiga tahapan tersebut adalah basic antecedent phase, planning phase, dan execution phase. Kemudian ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan kondisi dari suatu peristiwa atau fenomena dengan penjelasan berupa kata-kata dalam bentuk laporan penelitian. Di dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan teknik kajian pustaka dan wawancara. Teknik ini dilakukan penulis melalui pengumpulan literatur yang berhubungan dengan kasus yang dibahas. Sedangkan wawancara ini dilakukan dengan mendatangi langsung Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia dan beberapa pihak dari pemerintah. Untuk hasil dan pembahasan dari metode penelitian tersebut,
terdapat implementasi strategi dan kebijakannya. Di sini penulis menggunakan pendekatan hibrid model untuk menjelaskan implementasi yang dilakukan pemerintah melalui strategi dan kebijakan untuk mendorong internasionalisasi batik Indonesia. Model yang dikemukakan oleh Galjic ini menjelaskan tahapan internasionalisasi dapat meliputi antecedent phase, planning phase, dan execution phase. Namun, yang dijelaskan dalam jurnal ini ialah planning phase yang dimana bahwa dalam industri kecil dan menengah atau IKM batik melakukan upaya untuk membaca dan menentukan pasar yang relevan dengan produk mereka. Sesuai dengan topik penelitian ini, penulis menggambarkan implementasi strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam setiap tahapan internasionalisasi yang dijalankan oleh IKM batik. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berperan dalam mendukung upaya tersebut, yaitu dengan bekerja sama dan membentuk lembaga untuk memberikan bantuan terkait penentuan pasar global bagi IKM batik, baik dengan membangun jejaring internasional level eksternal maupun domestic level internal. Yang kedua ada execution phase, yaitu berfokus pada aktivitas yang dilakukan perusahaan atau UKM untuk menentukan keterlibatannya di pasar global. Dalam hal ini berarti perusahaan tersebut melakukan tindakan internasionalisasi atau terjun langsung untuk meningkatkan keterlibatannya di pasar global. Pada tahapan ini, implementasi 82 strategi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas IKM batik untuk melakukan internasionalisasi ditunjukkan melalui pemberian fasilitasi kepada IKM batik, baik dari skala domestik maupun internasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Melihat performa IKM batik dengan keterbatasan yang dimilikinya, strategi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong internasionalisasi batik Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Pemerintah tidak lagi melibatkan IKM batik di dalamnya, melainkan memanfaatkan staf dan diplomat yang ada untuk melaksanakan program pameran dan promosi tersebut. Sehingga proses pembelajaran terhadap implementasi dan eksekusi strategi dan kebijakan untuk mendorong internasionalisasi batik Indonesia ini tidak dirasakan oleh IKM batik sebagai pelaku subjek utama yang berperan. Dan kondisi ini diperparah dengan kondisi strategi dan kebijakan dari pemerintah yang belum bersifat sentralistik atau terpusat. Dengan demikian, beberapa faktor tersebut secara tidak langsung menyebabkan penurunan performa IKM batik, terutama untuk ekspor produk mereka di tengah pelaksanaan strategi dan kebijakan pemerintah yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.